Sejarah PKI. Sejarah PKI Partai Komunis Indonesia adalah sebuah partai politik di Indonesia yang telah bubar. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Rusia dan Tiongkok sebelum akhirnya PKI dihancurkan pada tahun 1965 dan dinyatakan sebagai partai terlarang pada tahun berikutnya. Pelopor Henk Sneevliet dan Komsalis Hindia Belanda lainnya membentuk Serikat Tenaga Kerja di Pelabuhan pada tahun 1914 dengan nama Indisch Social Democratische Association. Dalam bahasa Belanda, Indisch Social Democratische Vereniging atau ISDV. Pada Kongres ISDV di Semarang, Mei 1920, nama organisasi ini diubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia atau PKH. Semaun adalah ketua partai dan Darsono menjabat sebagai wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan 3 dari 5 anggota komite adalah orang Belanda. PKH adalah partai komunis Asia pertama yang menjadi bagian dari Komunis Internasional. Henk Sneevliet mewakili partai pada Kongres kedua Komunis Internasional 1921. Pada 1924, nama partai ini sekali lagi diubah, kali ini adalah menjadi Partai Komunis Indonesia yaitu PKI. Perkembangan PKI pada tahun 1926. PKI melakukan pemberontakan di Jawa Barat dan Sumatera Barat. Meskipun pemberontakan ini dihancurkan oleh tentara kolonial hingga partai ini akhirnya dilarang. Amir Syarifuddin bersama Musso sebagai pimpinan PKI pada tanggal 18 September 1948 melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Republik Indonesia di Madiun. Pemberontakan tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soekarno-Hatta. Akan tetapi, pada tanggal 30 September 1948, upaya penumpasan PKI berhasil dilakukan dan tentara Indonesia berhasil menembak mati Musso, sedangkan Amir Syarifuddin dan teman-temannya dijatuhi hukuman mati. Tahun 1950-an, PKI di bawah pimpinan D.N. Aidit berhasil mengambil posisi terhadap partai nasionalis. Di bawah pimpinannya, PKI berkembang pesat. Awalnya hanya beranggotakan sekitar 5.000 orang, namun pada tahun 1959, anggota PKI mencapai 1,5 juta orang. Bahkan tahun 1955, PKI berhasil menduduki posisi keempat dalam pemilu. Sebelum terjadinya tragedi itu, Khairul Saleh menyatakan bahwa PKI sedang menyiapkan kudeta. Pada 30 September 1965, Gerwani dan Pemuda Rakyat yang merupakan organisasi bentukan PKI melakukan unjuk rasa di Jakarta sebagai bentuk protes atas krisis inflasi yang melanda Indonesia. Dan ujungnya, pada 30 September 1965, sebanyak 7 anggota TNI AD dibunuh dan dibuang di sumber lubang buaya. Keesokan harinya, Dewan Revolusi menyatakan bahwa mereka telah merebut kekuasaan melalui G30 SPKI. Partai terlarang. Pemerintah menekankan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI yang terus berlaku hingga saat ini. Karena itu, segala hal yang berbau paham komunis merupakan hal terlarang. Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu telah memerintahkan kepada Polri, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Badan Intelijen Negara atau BIN untuk menegakkan hukum terkait hal tersebut. Presiden tahun 2016 pernah menyampaikan juga kepada Polri Jenderal Khorudin Haiti untuk menggunakan pendekatan hukum karena TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 masih berlaku, termasuk melarang komunisme. Larangan tersebut penyebaran ajaran-ajaran komunisme, Leninisme, dan Marxisme. Selain itu, ada satu peraturan yang dijadikan dasar untuk menindak pelaku penyebaran ajaran tersebut, yakni
perubahan pasal 107 KUHP. Pesan untuk kita warga negara Indonesia, mari kita ingat dan jangan lupa kekejaman PKI yang telah melukai, mencoreng harga diri bangsa kita ini. Kita cegah dan hentikan apapun yang berhubungan dengan PKI agar negara ini damai, tentram, dan tetap berlandaskan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika serta dasar negara Pancasila. Terserah siapa saja yang bersalah dalam peristiwa tersebut. Yang perlu dipahami apa latar belakang yang memberi kemungkinan itu terjadi.